Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you doing? I hope you are doing fine. Welcome to my channel. I am Safti Hanida Fitriani as an English teacher, and here through this video, I would like to explain you about Chapter 6, English for SMA or MA Grade 11. That is about personal letter. Okay. Dear beloved mother, untuk ibu tersayang, untuk ibu terkasih. Oke, pada silabus kita untuk kelas 11 ya, KD 3.6 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan pada KI 4.6, teks surat pribadi yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Yang kedua, menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. So, setelah pembelajaran, peserta didik mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, tujuan kita yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Yang ketiga, kalian setelah belajar ini, kalian dapat menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ya, ini setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa membedakan satu surat dengan surat lainnya, dapat menangkap makna secara kontekstual, dan juga bisa menyusun teks surat pribadi. Next, personal letter. Ini adalah personal letter. So this is the example, the visual of personal letter. Menurut saya, ini sudah tidaklah asing, ya. Bukan hal asing. Have you ever written a personal letter? Apakah kalian sudah pernah menulis sebuah surat pribadi? Coba diingat kembali. Mungkin SD, SMP, ya kan? Well, if yes, jika iya, to whom did you write the letter? Kalian mengirim suratnya ke siapa sih? Friend? Family? Classmate? Or your crush? Ya, ke teman, anggota keluarga, teman sekelas, atau your crush, atau orang yang sedang kalian sukai gitu, atau pacar kalian. Kalian pernah kirim surat kah untuk mereka? And then, if yes, it's okay because personal letter can be sent to anyone from one individual to another. You can send it. Surat pribadi, personal letter, bisa dikirim untuk crush kalian, atau classmate, atau family, atau pen pal, atau friend, atau your teacher, even your teacher. Bisa. Kalian diperbolehkan mengirim surat untuk siapapun, ya, siapapun. Karena konsep personal letter yaitu from one individual to another, ya, kalian bisa kirim surat untuk lainnya, siapapun. Mr. President, Miss, you can do that. And what did you write? Jika kamu menulis personal letter atau surat pribadi, apa sih yang kamu tulis? Kita flashback nih. Jika kamu pernah menulis surat nih dulu, ketika SD atau SMP, kalian kirim surat, ya kan? Itu apa sih yang kalian tulis? Kira-kira kalau kalian ingin mengirim surat, bagi yang belum pernah nih, kalian ingin mengirim surat, nah kalian ingin menulis apa? Ya, menulis sambat-sambatan, boleh. Atau lainnya. Karena apa?
Karena apa yang kalian tulis atau yang ada di dalam surat pribadi concerned with personal matters. Isinya ya tentang hal-hal pribadi, apapun itu. Contohnya apa? As a fan mail to someone you admire. Misalnya kamu punya orang yang kamu sukai atau kamu fans lah. Dari fans, kamu seorang fans kepada orang yang kamu sukai. Kamu boleh kok mengirim surat dan itu termasuk personal letter. As a love letter atau to your crush. Surat cinta itu termasuk surat pribadi. To bid someone farewell, to say goodbye. Misalnya ada teman kalian, kalian ingin pamit kepada teman kalian kalau kalian akan pindah misalnya ke beda kota, ya nggak bisa chatting, nggak bisa apa kirim surat, misal seperti itu. To wish someone get well, mengharapkan atau mendoakan orang dengan hal baik, ya isinya baik-baik lah, doain teman doa-doa yang baik. To express condolences itu untuk mengungkapkan rasa duka. To congratulate someone, untuk menyelamati seseorang. Misal temanmu dia memenangkan badminton nasional, kirim surat, kirimi buket bunga, ya kan? Bisa juga. As a thank you letter, surat kamu mengucapkan terima kasih, surat you gratitude. And then during holidays or celebrations, surat pribadi dikirim ketika liburan atau celebrations, hari-hari besar seperti ulang tahun, Idul Fitri, Christmas, New Year, dan sebagainya. Boleh kok, kapanpun dan apapun yang kalian tulis. Karena personal letter concerned with personal matters. Hal-hal pribadi. Oke, tidak ada hubungannya dengan bisnis. Well, what is the social function of a personal letter? Apa sih fungsinya daripada surat pribadi? Kalian tuh ngapain sih ngirim surat untuk orang lain? Ngapain sih? Untuk menyampaikan pesan? Itu juga. Itu ya iyalah, itu fungsi daripada itu fungsi daripada personal letter. Tapi personal letter juga bisa to maintain relationship between two persons. Apa itu maintain? Keep. Seperti keep, yaitu menjaga atau mempertahankan. To maintain relationships between two person, untuk menjaga hubungan baik antara dua orang. Ya kan? Menjaga hubungan antara kamu dan orang yang kamu kirimi. That is personal letter. And then, how do we write a personal letter? Gimana sih kita menuliskan sebuah surat pribadi? Gimana ya caranya? Version 1. Ini versi 1 ya. Ada apa ini? That's correct. Date. Tanggal. Apa ini? Sender's address. Sender itu apa? Sender yang mengirimi surat. Berarti yang mengirimi surat siapa namanya? Kate. Dan ini ada Erika. Kalau ada yang mengirimi surat, berarti Erika siapa? Recipient address and name. Yang mendapatkan surat atau yang dikirimi surat. And dear Erika, atau kalau kita sesama muslim mengirim surat, kita ada Assalamualaikum. Nah, itu apa itu? Salutation atau salam pembuka. Miss, kalau misalnya nih, aku mau kasih Assalamualaikum, kasihnya di mana dong? Boleh lah, kalian taruh tuh sebelum Dear Erika, itu juga bisa. Assalamualaikum, atau kalau enggak setelah Dear Erika juga bisa. Fleksibel, ya enggak? Hello, my beloved traveler. How are you? I hope that you are well. Ini adalah opening. Opening, ya pembukaan aja. Nggak langsung kayak, Erika, tahu nggak kamu? Nggak gitu juga kan ketika mengirim surat. Jadi, kalian menyapa. You greet your friend. You greet someone that you send the letter. Ya, Hi, how are you? I hope you are doing fine. Seperti pada umumnya lah ya. Disapa terlebih dahulu, tanya kabarnya. Oke? That is opening. Selanjutnya, nih barulah masuk ke body of letter atau isi. Isi apa tadi? Persoalannya apa? Bebas. Ya, bersifat individu, terserah.
Mau sambat boleh, ya, because it concerned on the personal matters, ya. And then kalau sudah selesai nih, kayak mau udah selesai, don't be late sending me your letters to dear. Jangan lupa ya balas suratku. Nah, kayak gitu. Itu apa nih? Closing, ya, termasuknya itu closing. Don't forget to reply my letter. I'm looking forward to your reply. Itu juga bisa. Ya, saya nantikan balasanmu. Jangan lupa balas suratku ya. Misalnya seperti itu. Itu closing. Dan your loving mother. Kira-kira itu apa sih? Your loving mother. Sincerely. Best regards. Itu adalah sign off atau complementary clause. Itu termasuk artinya apa sih complementary clause atau sign off? Artinya pamitan kayak mau undur diri gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita ada your loving mother, best regards, sincerely ya, dan segala macam lainnya. Kalian bisa browsing. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Biasanya tanda tangan ini ada nama si pengirim surat. Ini yang pertama. Atau juga versi kedua, the simple one, cukup address, selanjutnya date, kapan kalian menulis surat, and then apa tadi, dear Ivan? Salutation. Ya. And then opening. Setelah opening, isi, yaitu body of the letter. Setelah itu, I hope to hear from you soon. Aku berharap dengar kabar dari kamu segera. Berarti closing. And ini apa tadi? Yang pamitan artinya, atau ya pamitan. Sign off atau complementary clause. Dan Raka adalah signature. Oke, ini surat ini, personal letter yang ini dengan versi sebelumnya, apa sih yang membedakan? Oh, ada recipients, ada sender's name. Ya, it's optional. Optional. Kalian bebas pilih yang mana. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak ada satu templates yang wajib, ya. Kalian wajib menulis surat personal letter itu wajib seperti ini, tidak juga, ya. Feel free to write, ya. Selanjutnya, nah, ketika ingin menulis surat, kontennya apa yang ingin kalian bahas? Misalnya kalian ingin membahas apa yang terjadi sekarang ini, maka kalian menggunakan simple present tense. Akan tetapi, jika kalian ingin membicarakan hal-hal yang di masa lampau atau masa lalu, maka kalian menggunakan, misalnya nih kalian ingin ngomongin kejadian di tahun 2019, berarti yang kalian gunakan yaitu simple past. Nah, kalau misalnya kalian ingin membicarakan hal-hal yang ada di masa depan, harapan-harapan kalian, rencana-rencana kalian yang ada di tahun 2022, maka kalian menggunakan apa? Future tense. Jadi, tenses yang kalian gunakan bergantung dengan apa yang kalian bahas atau bicarakan. Ya, sekali lagi, personal letter membahas hal-hal yang bersifat personal, mau membicarakan apa yang terjadi hari ini atau yang present, ya, kejadian-kejadian yang present atau yang sudah lampau atau past atau yang akan datang future, free, ya, kalian bebas mau dicampur-campur, bebas, tidak ada patokan, ya. Ini dia personal letter zaman dulu nih, sebelum ada elektronik, ya, elektronik sebelum semaju sekarang ini, sebelum ada internet, ini adalah bentuk envelope atau amplop, surat atau bungkus surat, ya. Ini kalian pasti tahu lah. Surat zaman dahulu. Karena apa? Zaman dulu kita mengirim surat menggunakan ini, ya, ketika diperlukan harus ada envelope atau amplop dan juga stamp. Stamp itu apa sih? Ini nih stamp, perangko. Oke, harus ada perangko karena apa? Kalau nggak ada perangko nggak jalan suratnya. Gitu dulu, ya. Sekarang setelah selesai, setelah ada suratnya dimasukkan ke amplop dan dibubuhi stamp, kalian pergilah ke post office. Ke post office, kantor pos. Lalu the postman will deliver your letter. Jadi postman akan mengirim surat, ya, menyampaikan suratnya kepada orang yang kamu tuju. Itu dahulu. Nah, nowadays, mungkin postman kita masih ada, masih berfungsi. Biasanya kalian kirim paket kan untuk surat-surat
Mungkin berkas melamar pekerjaan masih bisa, melamar beasiswa itu masih bisa menggunakan ini, ya. Akan tetapi kalau misalnya untuk surat pribadi, untuk individu gitulah ya, yang bukan bersifat profesional ke institusi, kita bisa menggunakan email, lebih praktis. Email, electronic mail. Jangan sampai kalian nggak tahu apa itu email. Email, electronic mail. Oke? Jadi ini kalian bisa kirim email kepada siapapun, langsung waktunya langsung dari waktu kalian mengirim dan penerima yang menerima itu langsung bisa singkat sekali ya, langsung bisa sampai. Nah, berbeda jika kalian mengirim ini melalui pos, akan membutuhkan waktu berhari-hari ya. Kalau misalnya sahabat kalian ada di luar negeri, bisa nyampe berbulan atau mingguan, ya kan? Tapi ketika kalian menggunakan email, hitungan detik pun kalian bisa berkomunikasi dengan sahabat kalian. Any questions? Mungkin itu ya yang saya bahas mengenai personal letters. If I explain too fast, please tell me and please leave your comment or questions. Ya, bebas. Bisa pertanyaan bisa di leave di comment and don't forget to press like button. Thank you. Don't forget to subscribe. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.